sebenarnya ini penyakit ain dan bagaimana kaitannya dengan vibrasi orang yang melihat dengan iri, dengan kebencian kayak gitu. Ini mungkin perlu dielaborasi, Mas Arif. Ain itu pun juga antara ada dan tiada. Tapi efeknya justru lebih berbahaya dibanding santet tadi. Karena gini Mas, masih ingat tadi ya, ada atensi, koneksi, intensi ya. Iya. Nah, semakin banyak atensi kepada kita, itu kan ngaruh ke kita gede Mas. Oke. Saya itu dulu Mas, lagi aktif-aktifnya Facebook, kan lagi populer-populernya saya di Facebook. Sering ngerasakan stres nggak jelas. Aku tuh kenapa ya kok punya stres nggak jelas itu? Aku baru paham ke beberapa orang yang punya follower yang lebih banyak. Aku baru ngerasakan gitu ketika followernya banyak. Jadi ada beban yang nggak terjelaskan. Dan aku baru sadar beban ini ada dua, kebencian, nggak suka, dan ekspektasi. Teman-teman yang belum ngikutin Facebooknya Mas Arif RH ya Mas ya? Arif Rahutomo. Arif Rahutomo. Atau Facebook page-nya Arif RH Page. Di Tapi situ, infonya ada di YouTube saya sih. Di situ banyak sih teman-teman status-status yang keren-keren, Iya. apalagi kalau teman-teman Tapi yang dulu ya. fans bola gitu ya, Real Madrid itu intinya. Ini bajunya Real Madrid lagi. Ya. Kalah. Gini Mas, orang yang ekspektasi berlebihan atau benci itu kan ada energi ke kita. Nah sekarang contohnya gini Mas, saya bermesraan di depan publik, ya, itu ada orang yang akan berekspektasi berlebihan. Aduh, seandainya suamiku dia, andainya suamiku ditukar guling jadi dia. Tukar guling. Iya kan? Tapi yang benci, pencitraan, aslinya enggak gitu, gitu kan? Ini tuh dua beban di tingkatan vibrasi. Aku tuh sampai pernah bikin status ketika saya berbeda pendapat, bertengkar dengan istri gini-gini. Tahu nggak? Ada beberapa orang jawab, loh, Mas Ari ternyata juga bisa bertengkar dengan istri. Berarti ekspektasi dia, saya tuh sama sekali sehebat itu membangun rumah tangga. Iya. Kan bahaya sekali. Ketika saya mengatakan the best achievement saya, penghasilan saya, terbagusnya saya, dan saya belum bisa ngelampauin itu cuma di 100 juta per bulan. Ada orang yang, loh, saya kira Mas Ari itu miliaran sebulan. Itu kan ekspektasi berlebihan. Iya. Itu bahaya, bisa menghancurkan saya. Nah, jadi kekaguman dan kebencian, ini energinya sama-sama jadi beban. Yang ini baru mempengaruhi kita kalau vibrasi kita nggak bagus. Jadi sekali lagi, ain sederhananya adalah satu gangguan, entah mental, psikologis atau apapun, gangguan energi kalau menurut saya, yang terpicu akibat atensi banyak banget orang. Baik itu di kutub kekaguman berlebihan atau positif berlebihan atau negatif berlebihan, dan kita tidak mampu menyeimbangkan dengan vibrasi. Sekarang gini Mas, efeknya ke kita gini, orang yang punya ekspektasi kagum banget sama kita, apa yang dilakukan mereka? Jadi akan mengcopy paste, meniru. Oke, yang lain selain untuk dirinya, bener nggak memuji? Memuji. Mas Indra ganteng banget, aku mau loh Mas jadi ya, itu kan, itu dipuji. Nah sekarang manusia itu adalah yang hari ini Mas Indra ketika dipuji, itu pemberian Tuhan. Iya. Sebenarnya cara ngatasin ain adalah merasa bahwa yang kita miliki itu bukan punya kita. Jadi Mas Hendra, Mas Hendra ganteng banget, aku tuh suka banget lihat Mas Hendra di sana. Itu lama-lama Mas, kalau 1 juta komen Anda baca, Anda mulai sok ganteng loh Mas. Saya pun bisa gitu loh. Mas Hendra tuh pinter banget. Aku mulai ingat kalau Anda sudah mulai sok ganteng, Anda mulai arogan ya. Iya. Vibrasinya apa? Disitulah Anda tuh jatuh. Itu sebetulnya penyakit ain itu tidak hanya sebab atensi. Atensi ini memicu perubahan vibrasi Anda. Aslinya Anda jatuh karena Anda sendiri juga. Berarti cara melindunginya dengan tadi ya? Ini nggak ikut. Sebetulnya lebih bagus kalau 2 arah. Gimana? Ini caranya religius dulu ya. Masya Allah, Mas Hendra dia pinter banget. Saya mengagumi Hendra, tapi menyadari Hendra ini ciptaan Tuhan.
Jadi saya tuh akhirnya kagumnya tuh bukan ke Hendra tapi ke Tuhan. Kok bisa ya Tuhan menciptakan orang sehebat Hendra? Nah kalian bebannya tuh nggak ke Anda. Iya, iya, iya. Nah Anda sebagai penerima juga harusnya alhamdulillah Tuhan menitipkan ini sama saya. Itu harusnya sikap gitu. Nah bahaya kalau dari ininya juga melabelkan ke Anda, terus Mas Hendra merasa itu juga saya. Nah itulah sebabnya Mas, kenapa ada yang namanya contoh, kalau maaf ya, bukan saya tendensius ke satu agama tertentu, tapi ini karena saya agama Islam ya saya mudah. Pernah dengar sujud syukur Mas? Iya, iya, iya. Sujud syukur itu kan ketika kita tuh merasa misalkan Mas Hendra mendapatkan pencapaian yang luar biasa, dan kadang Mas, ketika kita terlalu excited, ya, kita merasa bahwa pencapaian itu karena kehebatan kita, benar? Keren gue. Lupa variabelnya banyak. Orang tua ikut mendoakan, teman ikut mensupport, bahkan yang Maha Kuasa itu ikut merestui sehingga saya bisa gini. Lupa semua, sehingga egonya gede banget. Nah, sujud syukur sebenarnya berusaha ngebuang energi itu ke bumi, Mas. Kepalanya tampilan di situ untuk supaya gitu bersyukur kan artinya saya merasa ini diberi, Mas. Terima kasih. Saya itu berarti cuman dikasih. Nah, sebetulnya cara untuk kita menghindari penyakit lain itu banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak merasa ini pemberian. Tapi malah nggak segampang itu. Jadi sudah benar. Salah satu cara menghindari ain adalah seperti yang dilakukan oleh Hendra. Nggak pernah nongol di depan kamera. Jadi sebanyak apapun kekaguman itu dia minimal. Tapi gini Mas. Bentar, orang kagum dengan suaranya yang lembut, orang kagum dengan pertanyaannya yang tajam. Tapi kan minimal mengurangi orang mengagumi kegantengannya dia, gitu kan, ketampanannya Hendra berkurang. Jadi guys, orang-orang kayak saya yang punya akun TikTok 100.000 follower lebih, saya juga punya akun TikTok ya, Arif RH Vibrasi, arif.rh.vibrasi. Punya follower di Facebook cukup banyak, di YouTube lumayan lah walaupun belum sebesar Ngaji Roso. Itu resikonya gede. Jadi Anda jangan berpikir enak ya punya follower banyak, Anda akan bisa merasakan tekanannya. Mas Hendra aja yang di balik layar pasti bisa merasakan tekanannya walaupun tidak sebesar tamu. Tapi saya tidak pernah merasa tertekan. Ya kan enggak betul. Mas Hendra. Tapi bener, what you did, apa yang Anda lakukan Mas Hendra, itu udah bener untuk ngurangin ini, tekanan ini. Nah, itulah sebabnya sebenarnya, jadi gini, ini tuh tidak langsung ya Mas ya. Jadi masih ingat yang waktu kita pernah wawancara bahas bahwa atensi manusia banyak orang, intensinya dikumpulkan, bahkan itu bisa juga mempengaruhi cuaca, yang sholat istisqa. Iya. Nah, niat manusia, atensi manusia bisa mempengaruhi cuaca, apalagi cuma orang. Saya terus jadi mikir lagi balik ke negara Indonesia. Nah kali ini kayaknya saya tidak terlalu suram, karena sudah dia dalam konteks vibrasi. Ketika pejabat kita berbuat salah, apakah kita mendoakan dia jadi lebih baik atau menghujat? Apakah itu juga ngaruh loh Mas? Menghujat. Kan lebih marem kalau kita rasanya menghujat. Apalagi kalau nyebut nama ya. Wah. Jadi akhirnya makanya saya bilang Indonesia itu ruwet karena nggak tahu dulu yang kudu diberesin rakyatnya atau pejabatnya. Itu muter karena pejabat juga dulunya rakyat. Jadi Ngaji Roso udah bener. Yang diberesin rakyatnya dulu aja. Karena siapa tahu nanti pemateri penikmat Ngaji Roso ada yang jadi pejabat suatu saat. Orang yang di TikTok nonton ini siapa tahu mereka akan jadi lebih baik. Nah, jadi apa ya Mas ya? Ini dua beban ini memicu pergeseran dari power menuju force. Jadi sama dengan apa tadi Mas? Santai tadi, melindungi dari ain adalah menghindari atensi. Itu yang paling ampuh jelas. Okay. Menghindari atensi. Dan yang kedua, caranya adalah merasa apapun yang disematkan kepada kita bukan punya kita, itu hanya titipan. Oke? Ya balik lagi menghilangkan keakuan dan kemelekatan ego, sih. betul, Balik lagi ke situ. Itu spiritualitas banget. Yang ketiga adalah memastikan niat kita itu lurus.
Saya ngomong di sini ingin mencerahkan audiens Ngaji Roso atau saya ingin nampak hebat, itu beda. Ainnya. Nah, untuk tadi ini kaitannya dengan Ain nih. Pajang foto di Jepang berminggu-minggu. Ya. Nah, itu gimana caranya untuk menetralisir supaya kemudian tidak kena serangan itu? Karena ini kaitannya dengan gini nih. Bikin story mobil baru mahal, bikin story rumah baru gitu. Nah, kan ada juga bikin story pasang status di Facebook. Intinya adalah tidak bisa Flexing. menerima kondisi hidupnya juga ada yang case seperti itu, dan itu menurut Mas Arif bahkan yang positif pun itu kalau kemudian dapat intensi negatif banyak dari banyak orang itu juga berimplikasi negatif. Bisa. Nah, Berimplikasi negatif dengan catatan kitanya lagi low. oh dengan catatan kita lagi low. Makanya, jangan posting kalau lagi low. Oh, menarik. Kuncinya menarik, itu. Menarik. Jangan posting pas low. Aku pas mau posting foto. Aku mau pamer. Jangan posting dulu. Ya. Tapi ketika, makanya Mas tahu nggak, untuk mengimbangi itu, saya tuh selalu memposting feed foto itu captionnya itu yang akan mengalihkan orang. Oh iya, bener aku tahu itu, aku tahu ya, selalu Captionnya. menarik. Jadi aku memang. misalkan sedang di Jepang, mudah-mudahan aku tidak dituduh untuk daftar aktor JAV misalkan. Itu kan orang lebih tertarik ngomentarin lucunya itu, bukan aku merasa pameran di Jepangnya. Iya. Tapi kalau gini, coba kalimatnya. Alhamdulillah akhirnya aku bisa memiliki uang yang cukup banyak untuk ke Jepang. Walaupun kelihatannya religius. Aku lebih mudah terpleset dengan kalimat itu. Nangkap nggak sih? Oke, sih. Tapi apakah kalimat itu terus di lain waktu itu juga begitu? Belum tentu, Mas. Betul, siapa tahu malam-malam aku, duh, alhamdulillah aku kok bisa diberi rezeki. Terus aku posting kalimat yang sama. Itu beda dengan yang tadi awal kita lagi lengah. Tapi gini Mas, soal Ain ya, lagi-lagi saya memang akhir-akhir ini diperlihatkan banyak orang yang dengan pencapaian tertentu menghidupi banyak orang lah dengan segala macam apa yang diperbuat gitu ya. Dan biasanya orang-orang kayak NPD tuh suka banget kan dengan pujian-pujian kayak gitu kadang terlena dan banyak yang jatuh tuh Mas, memang Itu, Mas. sombong akhirnya kan muncul ke situ. Makanya ini penting konten ini gitu ya, sebagai alarm pengingat buat kita semua yang lagi bertumbuh gitu. Jadi teman-teman mungkin untuk yang mungkin beragama selain Islam, Anda mungkin agak asing dengan istilah penyakit Ain. Jadi Anda bisa googling, penyakit Ain itu definisinya adalah jadi satu gangguan pada diri kita yang diakibatkan oleh mata orang lain. Nah, mata ini atensi orang lain. Jadi dan ini bukan hanya kebencian tapi juga bisa kekaguman. Karena banyak orang juga yang berpikir cuman kebencian aja yang berbahaya, Pak. Iya. Kekaguman pun itu bisa, kalau kita bisa kepleset juga karena kita bisa bikin kita geser. Bahkan kekaguman itu lebih bisa menjatuhkan tanpa disadari. Benar. Kalau kita dibenci, kita tuh sudah alert. Tapi kalau kita dipuji, wah, kita lebih bahaya. Nah, terkait dengan banyak gitu, Mas. Makanya apa ya? Gini, salah satu kecenderungan orang yang akhirnya followernya banyak, terus akhirnya dapat atensi banyak orang, dia tuh ingin nampak sempurna terus. Nah, itulah sebabnya. Salah satu cara lain untuk menghindari menghindari Ain adalah lakukan yang namanya bunuh diri kelas. Kayak ini saya pernah bahas. Jadi jatuhkan dirimu sendiri. Ya, seperti yang dilakukan Mas Arif. Iya. Jadi kayak misalkan contoh ya, aku jalan-jalan di Eropa waktu itu 1,5 bulan, lama Mas. Terus aku bilang, anjrit, makanan di sini mahal-mahal cuy, gitu kan. Itu kan keluhan orang yang nggak punya duit. Loh, kalau kita makan di Eropa ya, waktu itu aku makan di Prancis sama Spanyol ya, di resto Mas. Itu seharusnya memang nggak boleh dikurs ya. Satu porsi aku tuh makan tuh 700.000 saat itu loh Mas. Euro itu 700.000 dikonversi. Berdua sama istri kan 1,4 sekali makan. Kalau 3 kali bro. Iya. Iya kan, walaupun waktu itu ya oke lah, aku masih bisa handle makanya kesana kan. Cuman kan ketika aku hanya posting foto terus aku captionin alhamdulillah, itu ekspektasi pertama, Mas Arif kaya banget ya, oke. Yang kedua, pamer, mentang-mentang iso tuku panganan larang. Baik kan? Terus ya ketika aku bilang larang, cuk, gitu. Ini kekaguman akan turun, kebencian akan turun. Wah, keren. Nah, repotnya ketika orang itu sudah mabuk dengan pujian, mereka tidak mau nampak tidak sempurna.
Ini bahayanya. Jadi kita tuh tidak mau kita berarti kalau sekarang gini Mas, kalau tidak mau nampak tidak sempurna, apa artinya? Ingin jadi seperti Tuhan. Dan seperti biasa, yang sok ngaku-ngaku Tuhan padahal Tuhan palsu, dihancurkan semesta.